5, 4, 3, 2, 1, bumper in. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Rabu, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Kali ini kembali lagi di Komsol, Komunikasi Talk Show. Nah, kali ini saya bersama dengan teman saya, yaitu Citra. Halo Citra, apa kabar? Halo Sinta, alhamdulillah kabar baik. Sinta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Cit. Cit udah gak kerasa ya, kita udah lebih dari 3 bulan mengalami karantina mandiri di sini. Kita cuma boleh keluar kalau pas beli sembako, cuma pas lagi keadaan terdesak aja. Nah, di rumah terus itu pasti kan membosankan ya. Kita harus melihat tembok lagi, dan kita cuma bisa melihat televisi, internet, dan lain-lain. Citra kangen nggak sih buat keluar lagi ke gunung mungkin, jalan-jalan ke pantai, dan lain-lain? Kangen dong pastinya, apalagi dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang dilakukan seperti biasanya itu kangen banget pastinya. Nah, Cit, tahu nggak kalau di setiap kampus itu pasti ada UKM yang bergerak di bidang alam. Nah, biasanya disebut MAPALA. Kalau di UMS, di kampus kita tercinta, itu namanya MALIMPA, Mahasiswa Muslim Pecinta Alam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alam bersama mereka lebih jauh lagi, terutama di masa COVID ini. Nah, di sini kita juga udah terhubung dengan kawan kita, yaitu Mas Diki. Halo Mas Diki. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mas Diki? Alhamdulillah kabar baik. Nah, dan juga ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, apa kabar? Iya, halo, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi. Mas. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita akan melihat profil dari Malimpa yang satu ini. Nah, itu tadi sedikit profil dari Malimpa. Nah, kelihatan banget, seru banget, dan juga menegangkan. Apalagi udah sampai ke luar negeri. Aduh, itu sangat jadi ingin bergabung gitu rasanya. Ya nggak, Cit? Iya, bener keren banget itu. Malimpa UMS emang. Nah, untuk lebih jauhnya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Mas Iqbal dan Mas Diki, tentang Malimpa ini. Mereka adalah anggota dari Malimpa. Nah, untuk Mas Iqbal, boleh tahu nggak, Mas, kapan sih Malimpa itu didirikan? Ya, Malimpa berdiri tahun 1979, tepatnya tanggal 25 Mei, dan alhamdulillah pada tahun ini Malimpa berusia 41 tahun, dan kemarin rayaannya tepat saat Idul Fitri. Jadi kami juga cukup berbangga dengan hal tersebut. Perayaan Malimpa dirayakan umat muslim sedunia. Wah, selamat ulang tahun ya Mas buat Malimpa.
Ya, happy anniversary juga buat Malimpa. Ternyata udah lama banget ya usianya. Kalau Mas Iqbal sendiri nih, Mas Iqbal itu posisinya sebagai apa sih di Malimpa? Ya kalau saat ini saya kalau di organisasi saya sudah purna untuk kepengurusan, dan saat ini saya dipercaya oleh teman-teman ataupun dari Malimpa untuk mengawal program ekspedisi internasional yang kedua, gitu Mbak. Wow. Wah, Kalau Mas Diki hebat sendiri, sekali. jabatannya di Malimpa itu sebagai apa? Halo Mas Diki. Halo Mas Diki. Ya, halo. Jabatannya Mas Oke, kalau saya sendiri di Malimpa di tahun ini dipercaya untuk di pengurusan yaitu sebagai bendara umum, dan untuk ekspedisi bersama Mas Iqbal saya di kepanitiaan untuk ketua panitia begitu. Wah, kayaknya menarik banget nih tentang ekspedisinya. Namun sebelum ke ekspedisi, kita mau bahas dulu. Di Malimpa itu pasti ada divisi-divisinya, seperti di UKM yang lain. Nah, ada apa aja sih Mas Diki di Malimpa itu UKM, apa divisinya? Oke, untuk divisi outdoor kita ada gunung hutan, ada rock climbing, kemudian ada caving atau susur gua, kemudian ada rafting atau arung jeram, dan kita ada bidang juga yang bergerak di SAR dan juga di pengabdian masyarakat gitu. Waduh, banyak banget ya. Kayaknya menarik banget nih buat dikupas satu-satu. Boleh dicontohin nggak Mas satu-satu kegiatan dari divisi-divisinya itu? Atau mungkin ada pengalaman yang berkesan ketika Mas mengikutinya? Oke, kalau untuk gunung hutan sendiri kita selain belajar naik gunung yang safety, terus apa aja ketentuan-ketentuan yang kita belajar manajemennya, terus kita juga belajar navigasi darat. Jadi saat kita di kondisi mungkin bisa tersesat atau apa, kita tahu medan, terus kita belajar survival juga. Kemudian untuk rafting itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan karena saya sendiri sebenarnya nggak bisa berenang, dan waktu ikut rafting itu pernah terjatuh out dari perahu. Nah itu momen yang nggak pernah saya lupakan sampai sekarang. Kalau untuk di bidang yang lainnya kayak seperti caving, kita ya explore gua yang ada di sekitar khususnya. Kemudian ada rock climbing, kita panjat, dan untuk SAR sendiri kita bergerak di bidang kemanusiaan ini. Ada agenda-agenda tertentu, misal ada bencana, nah kita ikut operasi SAR seperti yang di Indonesia yang tahun lalu 2018 itu ada bencana yang di Palu, anggota Malimpa juga ada yang ikut di sana untuk proses evakuasi juga. Wah, sangat mulia sekali ya Mas, bisa ikut membantu korban-korban yang terkena bencana dan lain-lainnya. Nah, di sini Mas Iqbal, apa aja sih penghargaan yang pernah diraih dari Malimpa? Kalau penghargaan, jadi kalau dalam perkembangannya Malimpa di awal-awal, sebelumnya awal-awal pendirian lebih banyak kegiatan berfokus pada ekspedisi. Dulu Malimpa juga pernah melaksanakan ekspedisi pengarungan Sungai Bengawan Solo 2 kali. Yang pertama di tahun 80-an, yang kedua di awal tahun 90-an. Saat itu dengan keterbatasan alat menggunakan rakit. Jadi saudara-saudara kami dulu membuat rakit untuk mengarungi Sungai Bengawan Solo dari Juruk sampai di Gresik, sampai tembus di laut. Kemudian bergeser di awal 2000, Malimpa pernah merajai menjadi merajai untuk kompetisi orienteering. Orienteering itu perlombaan, tapi dia fokusnya dengan menggunakan lari dan juga navigasi. Jadi ada kombinasi antara dua itu dan dilombakan, dan juga lintas alam. Kemudian juga ada ekspedisi yang lain
awal 2000 juga kami ada ekspedisi Sumatera, penjelajahan gunung-gunung di Sumatera. Kemudian ekspedisi di kawasan Sulawesi juga cukup banyak kami lakukan. Kemudian kami juga partisipasi dengan ekspedisi lain yang diselenggarakan oleh pemerintah, misal kayak ekspedisi NKRI, kami sudah mengikuti kurang lebih ada 3 kali ekspedisi tahun 2013, 2016, sama 2017. Nah, selain itu, karena Malimpa juga fokus dalam pengabdian masyarakat juga konservasi, alhamdulillah Malimpa beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kelompok pecinta alam terbaik nasional ataupun tingkat provinsi. Terakhir tahun kemarin kami mendapatkan penghargaan terbaik ketiga tingkat provinsi, gitu Mbak. Wow, menarik banget nih Mas. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan tanya-tanya tentang hal yang lainnya di Malimpa ini. Nah, untuk itu stay tune di Malimpa. Juli, aku salah ngomong, aku event. Ya, kembali lagi di Kaum Talk Dialog Pagi. Ya, untuk sesi berikutnya, ini pertanyaan nih buat Mas Iqbal. Mas Iqbal, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh universitas untuk Malimpa ini sendiri, Mas? Baik, kalau dukungan dari dari universitas sendiri, alhamdulillah dari Rektor Pak Sofyan Hanif dan jajarannya selalu mensupport apa yang kami rencanakan, dan kami juga kalau spesifik untuk program yang saat ini kami jalani, alhamdulillah kami sudah memprosesnya dari tahun lalu sebetulnya Mbak. Nah itu juga alhamdulillah sambutannya cukup baik, dan mereka dan dari kampus siap mendukung terkait kebutuhan-kebutuhan di ekspedisi kali ini, gitu Mbak. Oke, dengan adanya sekarang kan lazimnya COVID nih Mas, COVID-19, bagaimana yang udah digunakan oleh Maka, kemudian adanya COVID ini jadi tertunda
juga begitu. Baik, kalau masalah COVID, jadi terserah karena ini juga nggak ada yang menduga dan ini juga wabah global. Jadi rencananya kami itu pelaksanaannya bulan Juni ini. Jadi harusnya ini kami sudah persiapan buat berangkat karena rencananya pertengahan bulan ini. Nah, tapi karena ada kondisi seperti ini dan ternyata juga lokasi yang akan kami tuju juga cukup parah terdampak COVID ini, sehingga kami sekarang merencanakan penjadwalan ulang untuk keberangkatan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang di sini, dari teman-teman calon ekspeditor yang nantinya akan dikirim, kemudian teman-teman pendukung yang lainnya, tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, cuman dilakukan secara mandiri. Jadi teman-teman yang sebelumnya kita kerja bersama di kampus, di sekretariat, saat ini teman-teman bekerja di rumah masing-masing. Begitu juga ekspeditornya, mereka tetap berlatih secara fisik maupun keterampilan untuk di lapangan. Mereka semua dikerjakan secara mandiri. Nanti dari pelatih memberikan menu-menu yang bisa dijalankan oleh teman-teman di rumahnya masing-masing. Begitu. Mas, aku mau nanya nih buat Mas Iqbal. Ekspedisi yang buat tahun ini tuh apa sih, Mas? Boleh diceritakan nggak? Terus tujuannya kemana aja? Oke. Jadi ini kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh senior-senior kami. Kalau 2018 kemarin kami ekspedisi ke Mongolia untuk pencapaian salah satu titik tersulit ataupun yang paling sulit dijangkau di dunia, yaitu di puncak Kwiten, Mongolia, berada di perbatasan dengan Rusia dan juga Cina. Kalau yang tahun ini, tahun 2020 atau ekspedisi internasional yang kedua, kami melanjutkan ekspedisi pencapaian puncak Khatulistiwa. Jadi di dunia ini ada 3 puncak Khatulistiwa yang dikenal. Yang pertama ada Kartens Pyramid atau Puncak Jaya, ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Puncak Chimborazo di Ekuador, dan yang ketiga Puncak Kilimanjaro, Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika. Nah, tahun 2011 lalu kami sudah menjalankan ekspedisi di Kartens Pyramid di Puncak Jaya tahun 2011 oleh senior kami. Dan ini di sini kami melanjutkan ekspedisi tersebut untuk menuntaskan 2 puncak sisanya. Nah, untuk kali ini kita fokusnya ke Ekuador, Gunung Chimborazo. Nah, Gunung Chimborazo sendiri juga memiliki keistimewaan ternyata. Jadi kalau di dunia petualangan atau khususnya di pendakian gunung, ada 3 gunung di dunia yang memiliki menjadikan menjadi puncak tertinggi di dunia. Tapi ada kalau ukurnya berbeda. Mungkin kalau teman-teman kebanyakan taunya Everest. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Ya. Iya, benar. Itu kalau Gunung Everest itu gunung tertinggi di dunia dihitung dari permukaan air laut atau biasa disebut sama teman-teman MDPL. Meter dari permukaan air laut. Itu Everest dengan ketinggian 8.800 sekian. Kemudian ada yang dihitung dari dasar laut. Kalau dasar laut itu yang tertinggi adalah Mount K. Dan yang ketiga dihitung dari inti bumi atau pusat bumi. Nah, pusat bumi, kalau dihitung dari pusat bumi yang tertinggi di dunia adalah Gunung Chimborazo. Nah, secara otomatis Gunung Chimborazo ini merupakan titik paling tinggi di atas pusat bumi dan juga merupakan titik yang paling dekat dengan bulan dan matahari. Karena berada di posisinya di garis khatulistiwa dan bumi itu bentuknya lonjong, Mbak. Jadi kalau dihitung dari pusat bumi, ini titik paling jauh. Dan kami saat ini lagi memproses untuk mempersiapkan ekspedisi menuju titik tersebut dan mengibarkan merah putih untuk pertama kalinya, insya Allah. Wah, keren sekali ya, Mas. Semoga COVID segera selesai dan Malimpa juga segera bisa berekspedisi kembali ya, Mas. Nah, ya, amin. Untuk Mas Diki nih, Mas Diki udah berapa kali sih menjabat sebagai ketua panitia di ekspedisi Malimpa seperti ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk ekspedisi yang besar, ini baru pertama kali bagi saya untuk
jadi ketua panitia. Kalau sebelum-sebelumnya selama saya masih di anggota muda, saya juga belum pernah masuk khususnya di panitiaan harian atau di PH. Saya biasa membantu di Tiapsi. Nah, kalau untuk jadi ketua panitia di event besar ini baru pertama kali bagi saya. Ya, aduh sayang sekali ya Mas, COVID sudah melanda. Oke, Cid, sebentar. Saya mau tanya dulu nih sama Mas Diki. Mas Diki kan Iya. ikut nih dalam ekspedisi tahun ini yang akan direncanakan, yang dijadwalkan ulang. Nah, untuk memantapkan sendiri, Mas Diki ada persiapan apa aja sih, baik itu buat mentalnya, juga untuk fisiknya? Apa aja nih Mas yang dilakukan di masa karantin ini untuk menyambut untuk menjalani ekspedisi yang akan datang nanti? Oke, persiapan lebih apa ya? Sebenarnya kalau untuk persiapan ya kita persiapan untuk ekspedisi ini sebenarnya udah jauh-jauh hari, udah dari tahun lalu. Jadi untuk ekspedisi yang kedua ini sebenarnya mulai dibentuk konseptornya itu yaitu Mas Iqbal sendiri dan Mas Adi Pras sebagai Ketua Umum Malimpa saat ini itu pada awal tahun 2019. Kemudian mulai bulan September tahun kemarin itu mulai diadakan pembentukan untuk panitiaan dan berjalan sampai saat ini. Jadi untuk persiapan secara mental sih lebih ke dukungan dari teman-teman. Kalau untuk persiapan secara mental. Kalau untuk persiapan yang lainnya, kalau untuk calon atlet yang jelas mereka lebih mempersiapkan ke fisik mereka, melatih fisik mereka untuk persiapan ekspedisi nanti. Jadi ekspedisi akan tetap direncanakan ya Mas, setelah insya Allah setelah masa pandemi ini selesai, ekspedisi akan disusun lagi atau bagaimana? Baik, kalau setelah masa pandemi selesai, yang jelas pasti ekspedisinya akan tetap dilanjut, gitu Mbak. Jadi untuk saat ini kita sedang membuat skenario kemungkinan ekspedisi ini akan kita jalankan tetap di tahun ini atau kalau ada hal buruknya diundur sampai tahun depan. Jadi kita masih membuat skenario itu. Yang pertama ya kita untuk jadwal pertama yang sudah dijelaskan sama Mas Iqbal ada di bulan Juni. Plannya harusnya ini tanggal 10, 2 hari lagi harusnya kita udah berangkat. Kalau menurut targetan tanggal di planningan pertama. Kemudian kita masih memperkirakan lagi untuk kemungkinan nanti di bulan Agustus dan di akhir tahun. Jadi kita masih menggodok lagi untuk rencana ini. Jadi kita sambil melihat gimana situasinya di sana juga. Gitu, Mbak. Oke Mas, apa ini di Malimpa sendiri kepanitiaan ekspedisi ini masih melakukan berkumpul begitu untuk membahas visi atau konsep berikutnya untuk melakukan ekspedisi atau memang sudah dari rumah melakukan secara online gitu prosesnya? Oke, kalau untuk koordinasi dengan pihak panitia kita lakukan secara online. Jadi karena memang nggak bisa berkumpul dan tidak dianjurkan untuk saat ini, jadi semua yang kita lakukan melalui daring. Kita ubah menjadi daring. Iya. Oke, Sinta keren banget ya sini nih. Berniat nggak untuk gabung sini di Malimpa ini? Berniat, Halo, tapi Sinta. kayaknya... Halo Citra. Ya, menarik banget. Jadi kayak pengen ikut gitu buat melakukan ekspedisi, apalagi di luar negeri, puncak-puncak tertinggi di dunia. Pasti itu sangat menyenangkan sekali dan sangat berkesan. Nah, habis ini kita akan tanya-tanya lagi buat Mas Iqbal dan juga Mas Diki. Tapi kita harus melewati iklan yang satu dulu ini.
Halo pemirsa, kembali lagi nih di Komtalk dan juga di Dialog Pagi. Dialog penuh inspirasi dan informasi. Nah, kali ini ekspedisi atau pecinta alam itu kan yang didaki nggak cuman gunung-gunung tertinggi, ada juga yang di Indonesia, yang terutama yang deket-deket nih sama kita. Contohnya kalau kita di Solo pasti pernah dong mendaki Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Merapi, Slamet dan lain-lainnya. Nah, kalau di mendaki gunung itu pasti banyak sekali kisah-kisah mistisnya. Nah, buat Mas Iqbal, pernah nggak sih tim Malimpa ini melakukan ekspedisi misalnya ke Gunung Lawu, terus mendapatkan gangguan-gangguan mistis itu pernah nggak? Kalau pengalaman saya pribadi Mbak ya, kalau masalah mistis-mistis itu terus terang saya kurang terlalu memperhatikan lah, atau kurang terlalu gimana ya. Jadi kalau saya nggak percaya gitu ya sama kegiatan. ya nggak kurang perhatian lah. Jadi kalau kegiatan mendaki ya saya fokusnya sama teman-teman, yang jelas kondisi tim oke, kemudian kita enjoy, kita bisa menikmati perjalanan kita, dan yang penting kita kembali dengan selamat. Kalau saya itu. Cuman kalau
saya kayaknya pernah sekali deh kalau ada hal-hal yang gak terduga gitu ya. Jadi dulu sekitar awal 2017 kalau nggak salah, saya sama satu senior saya menemani teman-teman dari Mapala Mentari Universitas Muhammadiyah Magelang untuk kegiatan napak tilas. Kebetulan lokasinya di Lawu saat itu. Jadi awal mulanya senior saya kan memang dia sering naik situ. Nah saat turun itu kondisi kabut, dia tiba-tiba tuh ambil jalur yang berbeda. Cuma saya pikir dia motong jalur saat itu. Udah jalan kurang lebih sekitar 10 menitan, tiba-tiba berhenti. Loh, ini jalan kita salah kayaknya. Tunggu sini. Aku kembali coba cari jalan. Dia kembali, cuman lama nggak datang-datang. Akhirnya teman-teman yang lain saya ajak, ayo ke sana kita susul Mas ini tadi. Nah, kita kembali ke jalur yang jalur pendakian yang sesuai. Nah, saya itu lihat ada senior saya lari ke sisi kiri itu ke arah kiri itu padahal ke arah puncak lagi. Nah, maksudnya mau saya kejar, mau saya kasih tahu, Mas, jalurnya ke kanan kalau turun, mau bilang kayak gitu niatnya. Saya kejar, teman-teman yang lain pada nunggu stay di situ, saya sendiri, saya kejar, nggak ketemu, nggak dapet. Nggak lama tiba-tiba semuanya manggil-manggil nama saya dari arah belakang, dari sisi kanan tadi. Dan senior saya ada di situ. Jadi nggak tahu siapa yang saya kejar tadi. Itu sih pengalaman kalau saya pribadi yang pernah dialami. Aduh, jadi merinding nih Mas dengernya. Aduh, kayak takut gitu. Selalu yang dipikirkan kalau mau naik gunung itu pasti itu. Apalagi orang tua pasti takutnya juga terjadi hal-hal seperti itu jika apalagi anak perempuannya untuk ikut naik gunung. Kalau Mas kan biasanya di ekspedisi pendakian atau di tim-tim Malimpa atau pecinta alam yang lainnya pasti ada yang istilahnya perpeloncoan. Nah, kalau di Malimpa sendiri gimana Mas? Apa juga ada seperti itu atau gimana tentang menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Baik, kalau hal seperti itu sih macam-macam ya. Mungkin ada yang dengar hal seperti itu karena cinta alam lebih dikenal dengan apa ya, biasanya keras, tegas, disiplin dan sebagainya. Cuman kalau untuk di Malimpa sendiri, saya selama di sini, saya bergabung tahun 2015, alhamdulillah tidak pernah mengalami hal-hal tersebut. Dan itu memang di kami nggak ada. Saat saya pertama kali menjadi pendidik di sini ataupun menjadi instruktur dalam proses pendidikan dasar, saya sangat ingat apa yang disampaikan oleh senior saya saat itu. Bal, kamu mendidik manusia, maka kamu harus memanusiakan manusia. Jadi hal tersebut yang menjadikan dasar sehingga, dan itu juga disampaikan kepada seluruh teman-teman di sini. Jadi memang kami mendidik berdasarkan itu. Kita ingin punya anggota yang memang kompeten di bidangnya, bukan yang dia ingat karena dia dipelonco, karena dia dikerjain, karena itu enggak itu yang kami harapkan. Karena dalam kegiatan kami, karena kami semuanya berorientasi di alam terbuka, maka kegiatan safety itu menjadi utama. Makanya kalau tadi ada unsur-unsur yang lain, misal masalah mistis, masalah apa, itu ya mungkin ada dan kita harus percaya itu. Cuman yang jelas secara manajerial, secara persiapan itu yang kami tekankan. Sehingga kita bisa menekan resiko-resiko yang mungkin terjadi di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi tujuan kita sejauh apapun kita pergi, tujuan itu kita kembali pulang, gitu. Iya, betul Mas. Untuk Mas Diki nih, untuk Mas Diki, gimana sih Mas rasanya pertama masuk ke Malimpa ini sendiri? Kalau pengalaman dulu memang dari SMA kan pernah mengikuti organisasi juga di pecinta alaman. Ya udah ada gambaran nanti masuk Malimpa akan seperti ini tapi ternyata nggak semua yang saya impikan atau itu benar-benar terjadi di situ, malah lebih banyak out of the box-nya itu. Jadi di luar yang saya pikirkan itu malah saya dapatkan di Malimpa. Karena dulu mikir saya saya ikut organisasi ini saya nanti akan isinya cuma main biar gak stres kuliah. Tapi ternyata di situ malah
eh, kita juga diajarkan lebih ke manajemen persiapan setiap event atau setiap agenda. Jadi malah itu seperti yang nggak ada di pikiran saya pertama waktu ingin masuk ke Mapala. Nggak mikirnya saya dulu isinya cuma main, terus jadi anak Mapala keren gitu. Tapi memang keren sih. Tapi kalau untuk apa yang didapatkan itu malah di luar yang saya pikirkan. Banyak sekali yang saya dapatkan. Di luar ekspektasi begitu ya Mas ya. Di luar ekspektasi Mas Diki. Ya. Sinta ada pertanyaan lagi buat Mas Diki dan Iqbal? Buat Mas Diki nih, kan kalau di setiap masalah, di setiap ujian, itu bisa dikatakan pandemi COVID ini tuh sebagai ujian buat kita semua, buat alam, dan juga buat hewan dan lain-lainnya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini gitu. Menurut Mas Diki, ada nggak sih kayak dampak baiknya gitu? Pandemi COVID ini buat kita semua, buat alam, mungkin buat manusia dan lain-lainnya. Kalau Mas Diki sendiri pendapatnya gimana sih? Oke, tentang pandemi ini ya. Ya. Oke, kalau tentang pandemi ini ya, sama seperti yang dijelaskan dari Mbak Cinta, untuk ada positifnya, ada negatifnya. Kalau saya lebih menyoroti secara positif pandemi ini, karena saya sebenarnya dari udah 8 tahun menjadi perantau anak kos. Nah, karena pandemi ini saya lebih banyak quality time-nya dengan keluarga. Salah satu positifnya itu. Kemudian kalau untuk lingkungan sendiri ini bagus sih, bagus kalau menurut saya untuk kondisi alam, untuk mereka memperbaiki diri lagi. Jadi karena sekarang kan kita tahu juga di gunung-gunung udah banyak sekali pendaki yang naik gunung, terus wisatawan yang ke pantai, dan banyak juga dari mereka yang meninggalkan sampah tanpa membawa kembali sampah mereka. Jadi mereka buang sampah sembarangan. Nah, karena COVID ini ada anjuran untuk tidak berkumpul, terus menghindari keramaian, sehingga untuk sampah-sampah itu di tempat-tempat tertentu itu bisa diminimalisir. Nah, iya benar banget tuh Mas. Saya sependapat dengan Mas Diki, karena ada karantina seperti ini, masyarakat tuh jadi nggak buang sampah di tempat wisata lagi gitu. Jadi alamnya nanti bisa dibersihin dulu, nanti pas kita kembali lagi jadi udah bersih, jadi pikiran tuh fresh gitu sejuk buat lagi datang ke sana. gitu ya. Nah, iya benar banget tuh Cid. Nah, oke, nanti kita akan kembali lagi, kita akan tanya-tanya lagi sama Mas Iqbal dan Mas Diki. Tapi sebelumnya ada jeda yang mau lewat.
Atau selama itu. Nah, halo sahabat Dialog Pagi, dialog yang penuh inspirasi dan informasi. Kembali lagi nih di sini, kita sekarang udah memasuki segmen terakhir nih. Nah, buat Citra nih, ada lagi nggak Cit pertanyaan buat narasumber kita? Ya, untuk Mas Iqbal dan Mas Diki nih, gimana? Apa harapan Mas Iqbal dan Mas Diki untuk Malimpa untuk kedepannya? Harapan apa yang Mas Diki dan Mas Iqbal ingin sampaikan untuk Malimpa? Mas Iqbal terlebih dahulu ya. Silakan Mas Iqbal. Oke, baik. Kalau dari saya, yang saya harapkan ke depannya, tentu Malimpa bisa terus eksis dengan kegiatan-kegiatannya, terus bisa menjalankan program ekspedisi-ekspedisinya ataupun program lainnya, dan juga manfaat buat masyarakat, pengabdiannya terus berjalan, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat sekitarnya, dan juga untuk lingkungannya, dan juga bisa menjadi hal yang mampu mengedukasi masyarakat, sehingga ada peran aktif dari teman-teman Malimpa ataupun mahasiswa yang secara umum untuk menjaga lingkungan dan juga berkontribusi penuh terhadap bangsa dan negara. Gitu Mbak, dari saya ya. Ya, berikutnya Mas Diki, apa harapan Mas Diki? Oke, kalau saya harapannya untuk kedepannya semoga teman-teman termasuk orang-orang anggota Malimpa ini bisa lebih besar orangnya, dalam artian besar bernilai untuk lingkungan juga, sehingga nanti Malimpa tetap menjadi organisasi yang besar juga dari orang-orang yang besar juga. Amin. Ini kan harapan untuk Malimpa nih. Ini harapan Mas Diki dan Mas Iqbal sebagai sebutannya anak pecinta alam ya, untuk masyarakat yang sering mendaki gunung atau ya pecinta alam juga. Ini harapannya gimana Mas? Harapannya apa? Ya Mas Iqbal. Iya. Buat teman-teman semuanya yang sering mendaki, yang suka mendaki, penggiat alam, jangan sekedar pengen senang-senang aja, cuman juga diperhatikan dari segi persiapan, karena itu juga menjadi penopang kehidupan kita saat kita berkegiatan. Karena banyak yang kemarin-kemarin itu banyak yang kita lihat, mereka kurang memperhatikan aspek-aspek perannya, prosesnya, sehingga banyak terjadi kecelakaan atau bahkan sehingga meninggal dunia. Dan jangan lupa bawa sampahmu pulang. Ya, Mas terima kasih ya Mas. Untuk Mas Diki sendiri nih, gimana Mas harapannya untuk masyarakat pecinta alam nih? Kalau khusus untuk pecinta alam, saya harap teman-teman sama pecinta alam tahu ya untuk etikanya. Tapi untuk masyarakat yang saya nggak bilang yang bukan pecinta alam terus nggak tahu, tapi lebih untuk mengingatkan untuk kita semua tetap jaga sopan santun kita dimanapun berada, dan jangan buang sampah sembarangan. Itu aja. Mas, aku mau tanya. Ya, Sinta. Aku mau tanya nih buat Mas Diki ataupun Mas Iqbal. Kalau misalnya nih, aku kan mahasiswa, tapi aku bukan pecinta alam. Maksudnya bukan yang tergabung di Malimpa. Tapi aku mau ikut ekspedisi, boleh nggak? Atau terus apa aja sih yang harus aku siapin kalau misalnya aku orang luar terus mau ikut di Malimpa? Mau ikut ekspedisi nanti tepatnya. Silakan Mas Iqbal. Ya, kalau dari kami sih, dari kami open ya Mbak, buat semuanya teman-teman yang ingin berkontribusi dalam program ekspedisi ini. Jadi yang jelas dari kemauan, kemudian komitmen, dan juga konsistensi yang kita harapkan. Sehingga nantinya bisa terus mendukung dan mendorong untuk keberhasilan ekspedisi. Itu yang utama. Jadi siapapun yang mau gabung, yang mau berpartisipasi, silahkan. Nanti bisa komunikasi sama tim yang ada di sini. Gitu Mbak.
Oke, terima kasih Mas Iqbal dan juga Mas Diki atas informasinya tentang alam. Menarik banget nih, ya nggak Cit? Iya, semoga bermanfaat ya Mas buat semua masyarakat terutama dan khususnya buat semua mahasiswa pecinta alam di luar sana ya. Dan satu lagi, semoga ekspedisinya berjalan dengan lancar setelah COVID ini selesai. Dan tetap Amin, jaga amin. kesehatannya buat Mas Diki dan juga Mas Iqbal. Ya, siap. Yang terpenting saat ini kita bisa bertahan hidup. Oh iya, benar banget tuh. Bener Mas. Oke, sejatinya alam itu ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Semuanya yang diciptakan Tuhan tidak ada yang pernah tidak menarik. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal, yang diberikan pikiran, dan diberikan nurani harus bisa menjaganya, tidak merusaknya. Nah, oleh karena itu kita semua harus seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi, harus menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalaupun kita pergi ke alam, pergi ke tempat wisata, harus bawa balik sampah kita, terutama kalau di gunung karena tidak ada di tempat sampah di sana. Nah, Cit, gimana nih kesannya atau yang didapat dari perbincangan kita dengan mahasiswa-mahasiswa keren ini? Apa yang didapat? Yang pasti nih, ternyata Malimpa di UMS terutama yaitu keren banget dan nyesel sih nggak ikut UKM ini. Tapi ya yang pasti semoga UKM di UMS ini berkembang dengan baik dan semoga COVID-19 ini segera menghilang dari muka bumi ini ya. Kalaupun tidak menghilang ya kita harap bisa berkurang lah ya. Berkurang begitulah. Amin. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih Sinta nih. Ya, semua pertanyaan sudah ditanyakan dan narasumber juga sudah menjawab dengan baik dan semoga saja informasinya bermanfaat ya bagi masyarakat juga ya. Amin. Dan pastinya penuh inspirasi dan juga penuh pengetahuan baru nih buat teman-teman yang sebelumnya nggak tahu, kita jadi tahu sekarang. Nah, iya benar juga. Oke, teman-teman, buat pemirsa Dialog Pagi, Komtalk Komunikasi Talk Show akan kembali lagi nanti bersama tim yang lainnya. Pukul 1 nanti jangan lupa untuk menyaksikan lagi, kita support teman-teman ilmu komunikasi untuk melakukan tugas akhir dari mata kuliah produksi TV. Karena pandemi ini jadi kita harus lewat Zoom seperti ini. Semangat untuk teman-teman yang lainnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa Citra. Sampai jumpa Sinta.